Jadi jualan dulu. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Valen, saya Yuni, saya Anis, saya adalah Polska. Kami dari kelompok 8. Oke, sebelum kita sama-sama belajar cara penggunaan reba, kita harus tahu dulu apa itu reba dan tujuannya reba itu sendiri. Nah, reba itu merupakan suatu metode untuk menilai tingkat risiko dari postur kerja seseorang. Jadi kita akan menilai dari leher, pergelangan tangan, bahkan sampai ke kaki. Nah, reba sendiri itu dikembangkan oleh Suminya dan Dr. Lynn McAtemy. Nah, tujuan reba itu yang pertama untuk memberikan penilaian risiko postur tubuh yang dapat menimbulkan gangguan terkait MSDS atau musculoskeletal disorder. Nah, di mana itu nanti kita akan mengevaluasi posturnya, kekuatannya, aktivitasnya, faktor coupling-nya. Faktor coupling itu biomekanik tubuh yang berkaitan juga dengan beban kerja. Nah, setelah itu kita akan bagi jadi beberapa segmen, nantinya baru kita akan nilai satu-satu. Nah, dimana ya tujuan akhirnya untuk mempertimbangkan nanti apakah postur seperti ini dalam pekerjaan ini harus membutuhkan penanganan yang cepat, yang mungkin penanganannya bisa nanti atau yang sesegera mungkin. Selanjutnya, kelebihan dari reba. Jadi reba ini dia cepat dan efisien dan fokus pada seluruh tubuh, misalnya tadi leher, lengan, wrist, trunk, dan kaki. Dia juga fleksibel dan repeatable. Jadi kalau misal reba ini diulang beberapa kali, hasilnya tidak akan jauh berbeda dari hasil sebelum-sebelumnya. Sedangkan limitasi dari reba itu yang pertama, dia unidimensional. Jadi dia hanya mempertimbangkan faktor biomekanik, sedangkan dia tidak mempertimbangkan faktor vibrasi dari gerakan tersebut. Selanjutnya dia juga subjektif dan tidak mempertimbangkan faktor dari individunya seperti usia dan tingkat kebugaran. Jadi teman-teman, ini adalah form reba. Jadi dalam reba sendiri itu terbagi menjadi 2 segmen. Ada segmen A dan juga segmen B. Nah, di dalam segmen A sendiri kita akan mengevaluasi pada bagian leher, trunk, hingga kaki. Sedangkan pada segmen B itu kita akan menilai lengan atas, lengan bawah, dan juga pergelangan tangan. Lalu di bagian tengah dari form reba itu akan terdiri dari tabel A, tabel B, hingga tabel C. Tabel A sampai tabel C itu adalah skor-skor yang kita dapatkan dari segmen A hingga segmen B. Setelah itu kita akan menjumlahkan semuanya untuk mendapatkan dari skor reba itu sendiri. Lalu mari kita coba untuk menggunakan form reba. Nah, teman-teman, sebelum kita mengisi form reba, ada baiknya kita tahu dulu nih postur seperti apa sih yang harus kita simulasi menggunakan form reba ini. Nah, yang pertama adalah postur dan tugas kerja yang paling sulit. Nah, postur dan tugas kerja yang paling sulit ini bisa kita ketahui ketika kita melakukan observasi awal dan wawancara kepada pekerja. Nah, pekerja yang memerlukan posisi tubuh yang tidak ergonomis, misalnya dia mengangkat beban berat ataupun gerakannya juga repetitif, itu nantinya akan menyebabkan cedera muskuloskeletal. Makanya kita memerlukan form reba tadi untuk menganalisis dan dilakukan nanti pemeriksaan ke depannya. Yang kedua, postur tubuh yang dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika ada pekerja yang memerlukan posisi tubuh yang dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, misalnya duduk, terus dia bekerja di depan komputer, seringkali pekerja tersebut itu tidak menyadari betapa pentingnya untuk sering mengubah posisi ketika duduk bekerja di depan layar komputer. Nah, pekerjaan yang seperti tadi itu dia dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, itu seringkali juga menyebabkan cedera muskuloskeletal, di mana misalnya seperti contoh yang tadi itu, pekerjanya itu bisa saja mengalami nyeri punggung dan sejenisnya. Makanya hal itu juga perlu untuk kita evaluasi. 3. Posisi di mana terjadi beban gaya tertinggi. Misalnya nih ada pekerja, terus pekerja tersebut mau angkat barang nih misalnya, terus dia posisi awalnya dari posisi membungkuk. Nah, ketika hal tersebut tidak dilakukan dengan tepat, tidak secara ergonomis, itu akan menyebabkan tekanan berlebih pada otot-otot yang ada di punggungnya, pada bawah, dan juga sendinya, sehingga akan menyebabkan risiko cedera. Jadi, ini adalah contoh pekerjaan yang kami ambil untuk menggunakan form reba, yakni ibu kantin dalam hal ini saat sedang memasak. Pertama,
kita menganalisis posisi neck dari pekerja dengan mengukur derajat fleksi ataupun ekstensinya, sekaligus untuk melihat apakah posisi neck-nya rotasi atau lateral fleksi. Kedua, kita mengukur posisi terang saat fleksi ataupun ekstensi, lalu diukur derajatnya menggunakan goniometer dan melihat apakah ada gerakan rotasi ataupun lateral fleksi pada terang. Ketiga, kita menganalisis pada regioleg. Apakah kedua kakinya lurus atau salah satu maupun keduanya tertekuk. Selanjutnya, jika tertekuk, maka diukur derajatnya menggunakan goniometer. Keempat, dianalisis regio shoulder saat fleksi ataupun ekstensi, lalu dilihat apakah shouldernya terangkat, abduksi, atau disupport. Kelima, pada regio elbow dilihat dan diukur seberapa besar derajat fleksinya. Terakhir, kita menganalisis regio wrist, di mana kita mengukur derajat dorsofleksi ataupun palmar fleksinya. Selanjutnya yaitu kita mau mengisi form assessment dari REBA. Nah, dia nanti terbagi, ada bagian A dan bagian B. Nah, step 1 itu dia locate neck position. Karena si subjek yang telah diukur tadi, bukan tim yang telah diukur tadi itu berdasarkan hasil pengukurannya itu nilainya 12 derajat. Nah, maka dia masuk ke dalam kategori yang nilainya +1. Karena 12 derajat itu masuk ke dalam 10 sampai 20 derajat. Nah, tapi perlu juga diperhatikan apakah neck-nya tadi itu rotasi ataupun lateral fleksi. Nah, tadi si subjek yang kita ukur itu dua-duanya tidak terjadi, tidak rotasi ataupun lateral fleksi, makanya nilainya nanti akan diberikan hanya 1. Karena kalau memenuhi tadi ada terjadi, itu nanti nilainya justru ditambah masing-masing +1. Nah, untuk step selanjutnya atau step 2 yaitu locate trunk position. Jadi selanjutnya kita melihat posisi dari trungnya. Tadi si ibu kantin yang telah diukur dia itu 10 derajat nih, dan dia itu 10 derajatnya itu ekstensi. Dan kembali lagi diperhatikan apakah terangnya itu rotasi jika ia diberi +1, dan jika lateral fleksi juga diberikan +1. Tapi itu tidak terjadi tadi pada posisi ekstensi saja, makanya di sini nanti akan dicoret dan diberikan nanti di tabel terang skornya itu nilainya 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi nih posisi leg dari subjek yang diukur. Nah, untuk si subjek yang tadi telah kita ukur, si ibu kantin yang telah kita ukur, dia itu posisi kakinya itu berdiri tegap, tidak ada salah satu kaki yang fleksi sama sekali. Jadi nilainya nanti akan ditulis +1 pada tabel leg score. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel skornya. Jadi di sini di tabel A itu ada kolom bagian neck, legs, sama trunk postur score. Nah, untuk bagian neck-nya tadi karena neck score-nya itu nilainya 1, makanya kita lingkarin nih bagian nilai yang satunya, kita lingkarin nih warna biru. Terus untuk trunk postur score-nya tadi karena nilainya +2 ditaruh di tabel skornya, makanya di sini yang kita lingkarin juga nilai yang 2. Terus yang bagian leg skornya tadi di sini di bagian warna kuning itu perlu teman-teman perhatikan, karena tadi bagian leg skornya yang dilingkarin di nomor 1, jadi cari di bagian bawahnya, jangan di bagian kanan yang di bawahnya skor 2. Nah, makanya tadi karena nilai leg skornya itu 1, makanya yang kita lingkarin itu skornya itu 1 pada bagian legs yang bagian orange ini. Lanjut ke step 4. Jadi kita melihat lagi kembali di tabel A yang tadi, kita cari garis tegak lurus pertemuan dari nilai dari legs sama trunk postur skornya. Nah, kalau kita tarik garis lurus nih tegak lurus, nanti itu akan ketemu di bagian nilai 2. Hanya di sini yang kita lingkarin nih warna merah itu nilainya 2. Dan itu nanti akan ditulis lagi masuk ke dalam
ke tabel postur skor A, dan di situ kita tulis nih nilainya tadi 2. Setelah ditulis, kita lanjut ke step 5. Jadi di sini kita perhatikan itu berapa sih beban dari yang diangkat sama ibu kantin tadi. Nah, setelah dilakukan diberikan pertanyaan kepada ibunya, tadi tuh bebannya itu kurang dari 5 kilo, dan itu kalau berdasarkan klasifikasinya di sini dia itu masuk ke dalam kurang dari 11 lbs, makanya diberikan nilai 0. Nah, terakhir untuk step 6, jadi nilai pada skor A itu nanti akan ditambah. Jadi step 4 sama step 5 ini akan ditambah skornya, dan 2 tambah 0 itu nanti nilainya adalah 2. Setelah didapatkan bahwa nilainya 2, itu nanti kita akan beralih ke tabel C di bagian skor A yang warna hijau ini. Nah, karena tadi nilainya 2, makanya kita lingkarin nih di bagian sini di nomor 2. Selanjutnya kita masuk pada bagian B yang dimana kita akan menganalisis bagian arm and wrist. Di step 7, kita akan menganalisis bagian radio shoulder terlebih dahulu. Pada pekerja yang kami analisis, terlihat bahwa pekerja tersebut melakukan fleksi shoulder, dan setelah diukur menggunakan goniometer, didapatkan hasil 30 derajat. Oleh karena itu, kita melingkari yang plus 2 pada bagian fleksi 20 hingga 45 derajat. Selanjutnya, ketika melihat bagian penambahan nilai, kita melihat pada pekerja tersebut tidak melakukan pengangkatan pada shouldernya dan juga tidak disupport, tapi melakukan abduksi pada shouldernya, sehingga kita centang pada yang plus 1. Dan dari situ kita bisa menambahkan nilai dari plus 2 dan juga plus 1 pada saat abduksi shoulder. Dengan itu kita mendapatkan upper arm score-nya dengan nilai 3. Lalu selanjutnya kita pindah ke bagian radio elbow-nya, yang dimana kita melihat bahwa bagian elbow dari pekerja tersebut melakukan fleksi dan setelah diukur mendapatkan nilai 104 derajat. Oleh karena itu kita melingkari yang bagian plus 2 di mana rentangnya itu lebih dari 100 derajat, sehingga untuk lower arm score-nya itu adalah 2. Selanjutnya kita masuk pada radio wrist-nya, di mana setelah diukur menggunakan goniometer didapatkan bahwa pekerja tersebut melakukan palmar fleksi sejauh 50 derajat, sehingga kita melingkari yang bagian plus 2-nya. Lalu untuk penambahan nilainya sendiri, sang pekerja tersebut melakukan rotasi pada wrist-nya, sehingga kita menambahkan nilai 1. Dari situ total skor dari wrist position-nya itu adalah 3. Selanjutnya pada step 10 kita akan mengisi bagian tabel B-nya, di mana tabel B ini diisi sesuai dengan hasil yang didapatkan mulai dari step 7 hingga step 9. Untuk lower arm score-nya kita melingkari nilai 2 karena tadi kita mendapatkan nilai 2. Sedangkan yang untuk upper arm score-nya karena tadi kita mendapatkan nilai 3, maka kita melingkari nilai 3. Sedangkan untuk yang wrist score-nya kita melingkari nilai 3 yang selurus dengan lower arm score-nya. Lalu kita tariklah garis lurus untuk mendapatkan titik temu antara wrist score hingga upper arm score, sehingga didapatkan nilai 5 untuk skor dari tabel B-nya. Setelah mendapatkan skor dari tabel B, selanjutnya kita masuk ke step 11, di mana kita akan melihat dari kemampuan pegangan tangan dari pekerja tersebut. Untuk nilai 0 sendiri itu artinya bahwa pegangan tangannya itu bagus, sedangkan untuk nilai 1 itu dapat diterima namun tidak ideal. Lalu untuk nilai 2 itu pegangan tangannya tidak dapat diterima tapi masih memungkinkan. Dan untuk nilai 3 artinya pekerja tersebut tidak dapat memegang apapun. Nah, untuk pekerja yang kami analisis sendiri, cara pegangan tangannya itu masih dapat diterima namun tidak ideal, sehingga nilainya itu 1. Lalu untuk step 12 kita akan menambahkan dari skor dari tabel B dan juga coupling skornya. Dan setelah ditambahkan kita mendapatkan hasil 6. Hasil 6 tersebut selanjutnya kita masukkan pada bagian tabel C, yang dimana setelah mendapatkan skor dari tabel A dan juga tabel B, lalu kita tarik garis untuk mendapatkan titik temunya, yang dimana kita dapat skor dari tabel C sendiri adalah nilai 4. Selanjutnya setelah mendapatkan skor tabel C, maka kita tuliskan pada bagian bawahnya. Lalu kita masuk pada step 13, di mana kita akan nilai dari skor aktivitasnya. Skor aktivitas ini sendiri terbagi menjadi 3. Nah, pada pekerja yang kami analisis, pekerja tersebut menahan beberapa bagian tubuhnya itu dalam posisi yang sama lebih dari 1 menit, sehingga kita memberikan skor aktivitasnya adalah 1. Lalu setelah itu kita akan menambahkan skor dari tabel C dengan skor aktivitasnya, yang dimana 4 ditambah skor aktivitasnya tadi 1, yang artinya kita mendapatkan skor rebanya adalah 5.
Jadi setelah didapatkannya skor reba yang merupakan penjumlahan dari tabel C ditambah skor aktivitas, yang dimana hasilnya adalah 5, maka selanjutnya adalah kita perlu menginterpretasikan skor reba tersebut. Skor reba ini terbagi menjadi 5 kategori, yang dimana skor 1 itu artinya resikonya itu masih dapat diabaikan, sedangkan skor 2-3 itu masuk di low risk atau resikonya rendah dan kemungkinan memerlukan perubahan. Lalu untuk skor 4-7 itu masuk di medium risk dan memerlukan investigasi lebih lanjut serta adanya perubahan. Sedangkan untuk nilai 8-10 itu dia masuk di high risk atau resikonya tinggi, lalu memerlukan investigasi serta adanya implementasi perubahan. Nah, untuk nilai 11 ke atas itu sudah masuk di very high risk sehingga memerlukan implementasi perubahan sesegera mungkin. Nah, pada kasus yang kami ambil, karena nilai skor rebanya itu adalah 5, maka dia masuk di medium risk sehingga memerlukan investigasi lebih lanjut serta memerlukan perubahan pada postur tubuhnya pada saat bekerja.